Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Faiza Eka Putri Rizikni, NIM 19017117. Saya berasal dari Universitas Negeri Padang, Prodi Sastra Indonesia. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang angkatan tahun 1945. Baiklah, di sini ada sejarah tentang penamaan angkatan 45. Yang pertama, ada beberapa alasan angkatan 45, yaitu: 1. Corak kebaruan sastra muncul pada tahun 1945. Yang kedua, tahun 1945 merupakan tahun kemerdekaan sehingga mempunyai makna besar dalam sejarah bangsa. Yang ketiga, kemerdekaan merupakan pangkal perkembangan dan kemajuan kebudayaan suatu bangsa. Nama angkatan 45 digunakan oleh Rosihan Anwar dalam artikelnya pada majalah Siasat pada tanggal 9 Januari 1949, dengan alasan bahwa corak pembaharuan telah jelas terlihat pada tahun 1945, dan banyak pengamat sastra menyetujui. H.B. Jassin menyetujui dengan menghilangkan angka 19 atau 1900, tinggal 45 saja, dan nama 45 lebih diterima masyarakat daripada 1945. Selanjutnya ada Surat Kepercayaan Gelanggang, yang merupakan sikap dan pendirian angkatan 45, dibuat tanggal 18 Februari 1950, disiarkan tanggal 22 Oktober 1950. Isi pokoknya seperti: angkatan 45 memandang dirinya sebagai ahli waris kebudayaan dunia dan akan meneruskannya dengan cara mereka sendiri. Keindonesiaan hanya dapat dikenal dari pernyataan hati dan pikiran mereka. Kebudayaan Indonesia baru adalah gabungan dari kebudayaan Indonesia lama dan hasil kebudayaan dari seluruh penjuru dunia. Revolusi adalah penempatan nilai-nilai baru, dan yang terakhir masyarakat dan seniman saling mempengaruhi. Selanjutnya ada pelopor angkatan 45, yaitu Chairil Anwar, lahir di Medan 26 Juli 1922 dan meninggal di Jakarta 28 April 1949 pada umur 26 tahun. Dijuluki sebagai si binatang jalang dari karyanya yang berjudul Aku. Adalah penyair terkemuka di Indonesia berdarah Minangkabau. Dia diperkirakan telah menulis 96 karya, termasuk 70 puisi bersama Asrul Sani dan Rifai Apin. Dia dinobatkan oleh H.B. Jassin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Selanjutnya karya-karyanya yaitu Pamusu NST, Mengenal Chairil Anwar, Jakarta Obor 1995, Zainal Hakim, edisi kritis puisi Chairil Anwar, Arif Budiman, Sebuah Pertemuan, Robin Aneros, Some Prominent Themes in the Poetry of Chairil Anwar. Selanjutnya ada pengarang angkatan 45. Yang pertama ada Asrul Sani, lahir pada tanggal 10 Juni 1927 Rao, Hindia Belanda, meninggal 11 Januari 2004. Karya sastranya 3 Muak Takdir, Dari Suatu Masa dan Dari Suatu Tempat, Mantera, Mahkamah, Jenderal, Naga Bonar, dan Surat-Surat Kepercayaan. Yang kedua ada Chairil Anwar, lahir 26 Juli 1922 di Medan, Sumatera Timur, Hindia Belanda, meninggal pada 28 April. Pekerjaan penyair bangsa Indonesia, periode menulis pada tahun 1942 sampai 1949, angkatan 45. Karya terkenal Aku, Kerawang Besi. Chairil Anwar lahir dan dibesarkan di Medan sebelum pindah ke Batavia, sekarang di Jakarta, dengan ibunya pada tahun 1940, di mana dia mulai menggeluti dunia sastra setelah mempublikasi puisi pertamanya pada tahun 1942. Chairil terus menulis puisinya menyangkut berbagai tema, mulai dari pemberontakan, kematian, individualisme, dan eksistensialisme, hingga tak jarang multi-interpretasi. Selanjutnya ada Rifai Apin, lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat pada tanggal 30 Agustus 1927. Wafat di Jakarta pada April 1995. Pendidikan dan karirnya yaitu Rifai pernah menimba ilmu hukum di Jakarta selama beberapa tahun. Ia pernah menjadi redaktur Nusantara, Gema Suasana, Gelanggang Siasat, Zenit, dan Zaman Baru. Ia pernah menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat, DPRD DKI Jakarta, dan ia merupakan salah seorang pimpinan pusat Lekra setelah peristiwa G30S. Ia ditahan di Pulau Buru selama 14 tahun dan dibebaskan pada akhir tahun 1979. Rifai menulis puisinya pernah dimuat dalam Gema Tanah Air pada tahun 1948, dan dari Dua Dunia Yang Belum Sudah 1972 bersama Chairil Anwar dan Asrul Sani
Dia menerbitkan antologi puisi Tiga Muak Takdir pada tahun 1950. Selanjutnya ada Akdiat Kartamiharja, lahir di Cibatu, Garut, Jawa Barat, 6 Maret 1911. Meninggal di Canberra, Australia, 8 Juli 2010 pada umur 99 tahun, yang lebih dikenal dengan nama pena singkatnya A. Cadiat Kamiharja, adalah seorang sastrawan dan penulis Indonesia. Selanjutnya ada Trisno Sumarjo, lahir di Surabaya 6 Desember 1916, meninggal di Jakarta 21 April 1969 pada umur 52 tahun. Adalah seorang sastrawan, penerjemah, dan pelukis Indonesia sebagai penerjemah. Ia banyak menerjemahkan drama William Shakespeare. Ia adalah Ketua Dewan Kesenian Jakarta yang pertama dan salah satu pendatang manifest kebudayaan. Selanjutnya ada perbedaan Pujangga Baru dan Angkatan 45. Corak pembedanya yaitu corak aliran, gaya, dan peranan majalah sebagai media angkatan. Pujangga Baru romantik idealistis, memiliki majalah khusus yang disebut majalah Pujangga Baru. Gaya impresi yang lebih banyak terikat pada kesan-kesan luar sari objek yang dilukiskan, sedangkan Angkatan 45 romantik realistik atau naturalis, memiliki gaya ekspresi yang mengutamakan keaslian pengucapan, tidak memiliki lingkungan tertentu yang tetap baik dalam wujud organisasi. Selanjutnya ada karakteristik Angkatan 45, yaitu bercorak lebih realistik dibandingkan karya Pujangga Baru yang romantik idealistik. Yang kedua, bahasanya lugas, hidup, dan berjiwa serta bernilai sastra. Yang ketiga, sastrawannya lebih berjiwa patriotik. Yang keempat, bergaya ekspresi dan revolusioner. Yang kelima, bertujuan universitas nasionalis. Dan yang terakhir, bersifat praktis. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan tentang Angkatan 1945. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.